Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassayyidil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah, di kesempatan siang yang baik ini kita kembali dimudahkan untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Mu'amalatul Hukam fi Dha'il Kitabi wa Sunnah. Bermuamalah terhadap penguasa dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kedua kalinya, salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa budiman Al-Iman TV dan pendengar setia radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala di kesempatan kita kali ini kita akan mengangkat satu tema yang dibawakan oleh penulis kitab Mu'amalatul Hukami fi Dha'il Kitabi wa Sunnah tentang 10 hak rakyat yang wajib ditunaikan oleh seorang pemimpin. Apa saja 10 hak tersebut? Yang pertama beliau menyampaikan himayatu baydatil islami wadzabbu anha, yaitu menjaga agama Islam, kemurnian Islam, dan juga selalu membela ya di dalam menegakkan agama Islam ini. Dan ini merupakan salah satu tujuan kenapa agama Islam memiliki satu tuntunan, satu syariat khususnya terkait dengan al-imarah, ya, kepemimpinan atau al-imamah. Ya, di antaranya maksud dan tujuannya adalah dengan adanya kepemimpinan ini, yakni diangkatnya seorang pemimpin dari kalangan kaum muslimin yang nantinya dia memiliki kekuatan, kekuasaan, kewenangan, maka dia bisa menjaga agama Islam, yang berarti menjaga umat Islam, ya, dari berbagai macam gangguan, dari berbagai macam hal-hal yang buruk dari orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah haknya siapa? Ar-ra'iyah ala sultan. Seorang pemimpin, dia harus betul-betul bisa menjaga, memelihara, dan membentengi agama Islam yang menjadi agama kaum muslimin. Jangan sampai Islam ini ya dihilangkan dari dada-dada kaum muslimin. Jangan sampai keimanan kepada Allah ini dicabut ya dari dada-dada kaum muslimin. Dan ini adalah tugasnya pemerintah, tugasnya seorang pemimpin, bagaimana menjaga Islam agar tetap langgeng, agar tetap jaya, dan juga semakin besar syiarnya di negeri yang ia kuasai. Kaum muslimin harus dijaga, rakyat harus dipelihara, dijaga dengan agama ini, agama Islam. Makanya tidak boleh ya seorang pemimpin ketika dia memiliki kekuatan, kekuasaan, kewenangan, ya seenaknya, semaunya memaksa di antara rakyatnya beragama Islam ya untuk keluar dari Islam atau untuk mengambil agama yang lain. Ini tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Ya. Apalagi seorang pemimpin ketika notabene seorang muslim, maka jelas ini perbuatan yang diharamkan dalam agama. Bagaimana bisa seorang muslim mengajak saudaranya untuk keluar kepada agama yang lain? Nah, ini tidak boleh. Himayatu baydatil Islam wadzabbu anha. Kewajiban pemimpin adalah menjaga ya benih-benih Islam dan membentenginya dari berbagai macam hal yang negatif, hal yang bisa menghanguskan, membinasakan Islam dan kaum muslimin itu sendiri. Kemudian ya beliau menyampaikan
إما في كل إقليم إن كان خليفة أو في كل القطر المختص به إن كان مفوضا إليه فيقوم بجهاد المشركين ودفع المحاربين والباغين وتدبير الجيوش والتجنيد الجنود وتحصين الثغور المانعة والعدة الدافئة وبالنظر في ترتيب الأجناد في الجهاد على حسب الحاجات وتقدير إقطاعهم وأرزاقهم وصلاح أحوالهم. Seorang khalifah, ya, ketika seorang pemimpin dia itu memiliki satu tingkatan khalifah, maka dia diwajibkan untuk menjaga benih-benih Islam ini, ya, untuk menjaga kaum muslimin, memelihara mereka, membentengi mereka dari berbagai macam keburukan. Atau ketika dia mendapatkan satu amanah di satu wilayah tertentu, ya, yang menjadi wakilnya seorang khalifah, seorang pemimpin, maka dia pun juga harus menegakkan penjagaan ini, ya, pembentengan ini kepada Islam dan kaum muslimin. Maka seorang pemimpin, ya, di level yang tinggi, di level yang pusat, dia menggerakkan kaum muslimin dalam tanda kutip ketika Islam dan kaum muslimin itu sudah kuat sebagaimana di zamannya para sahabat, menggerakkan untuk, ya, berjihad melawan orang-orang musyrikin. Demikian pula untuk membentengi kaum muslimin dari mereka orang-orang yang berusaha menjajah kaum muslimin, membentengi umat Islam, rakyatnya, dari orang-orang yang bengis, orang yang kejam. Demikian pula kewajiban seorang pemimpin, dia pun juga harus, ya, membuat satu pasukan, satu tentara dengan begitu sistematis dan teratur, menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin, menyiapkan berbagai macam perangkat-perangkat yang bisa membentengi wilayah, agama, dan juga kaum muslimin, serta memberikan, ya, kecukupan dari kebutuhan setiap mereka kaum muslimin, ya, baik yang menjadi seorang mujahid yang tergabung dalam dunia juyush, ya, kemiliteran, ataupun memberikan kecukupan kepada masyarakat kaum muslimin secara umum. Dan ini adalah tugasnya seorang pemimpin, tugasnya seorang hakim, penguasa. Himayatu baydatil Islam wa dhabbu anha. Wajibnya dia untuk menjaga benih-benih Islam dan juga membentengi serta membela Islam dan juga kaum muslimin. Adapun hak yang kedua dikatakan hifdzud dini ala usulihil muqarrarah wa qawaidihil muharrarah. Seorang pemimpin, ya, dan ini yang menjadi haknya kaum muslimin sebagai rakyat, pemimpin wajib menjaga agama Islam sesuai dengan kemurniannya, sesuai dengan usul, ya, pondasi-pondasi Islam. Di antaranya, ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Islam dibangun di atas Al-Quran, dibangun di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Pemimpin harus menjaga agama Islam ini, ya. Kalau yang pertama tadi itu identik dengan menjaga kaum muslimin, ya, benih-benih, ya, kaum muslimin, benih-benih Islam yang akan selalu menyebarkan, membesarkan agama Islam. Maka di sini secara khusus pemimpin dituntut untuk menjaga agama Islam berdasarkan kemurnian, ya, pokok landasannya Al-Quran, sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, wa qawaidihil muqarrarah, dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh para ulama, ya, seperti yang sering kita dengar. Di sana ada Alkitab, yakni Al-Quran, ada hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ada ijma', ada qiyas, ya, dan seterusnya. Waraddul bid'i wal mubtadi'in wa idahi al-hujaji wa idahi hujaji din wa nashri al-ulum syar'iyyah wa ta'zim al-ilmi wa ahli wa raf'i manarihi wa mahallihi wa mukhalatati al-ulama al-a'lam an-nusaha li-din al-islam wa musyawaratuhum fi mawarid al-ahkam wa masadir al-naqdi wal-ibram. Qala Allah Ta'ala nabiyhi alaihi salatu wassalam wa syawirhum fil amr. Artinya, ya, seorang pemimpin di dalam dia menjaga agama Islam,
sesuai dengan pondasi utamanya Al-Quran, As-Sunnah, demikian pula ijma serta qiyas, ya, maka pemimpin ini pun juga harus berusaha untuk membentengi agama Islam dari perkara-perkara yang baru dalam agama, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas perbuatan dan amalannya. Pemimpin harus betul-betul menjelaskan kepada rakyat tentang hujah-hujah agama, ajaran-ajaran agama, wa nashru ulumi asy-syar'iyyah. Sebagaimana halnya pemimpin ini juga memiliki kewajiban untuk menyebarkan ilmu-ilmu syar'i, mengagungkan ilmu dan ulamanya, mengangkat ya mercusuar ilmu serta menempatkan pada tempat yang tinggi, bergaul dengan mereka para ulama, bergaul mereka dengan orang-orang ahli nasihat, serta bermusyawarah dalam masalah hukum dengan mereka para ulama. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah ya terhadap mereka atau kepada mereka fil amri, pada urusan tersebut. Hak yang kedua adalah menjaga agama berdasarkan pondasi-pondasinya. Al-Quran, As-Sunnah, ijma' sahabat, dan juga al-qiyas. Ijma' al-ummah, yaitu ijma' al-ulama yang generasi pertamanya dipelopori oleh mereka para sahabat. Kemudian di sini dibawakan ucapan Al-Hasan Al-Basri, artinya kana wallahu ghaniyan 'anil musyawarah walakin arada an yastanna lahum. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak butuh untuk musyawarah, akan tapi dari sisi syariat yang Allah tetapkan, Allah memerintahkan kita untuk bermusyawarah antara satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan satu keputusan yang baik menyangkut maslahat bersama. Kemudian hak yang ketiga adalah iqamatu sya'airil Islam. Penguasa, pemimpin, pemerintah wajib untuk menegakkan syiar-syiar Islam. Kalau yang kedua itu terkait agama secara umum, ya, menjaga Islam di atas kemurniannya, di atas landasan utama Al-Quran dan Sunnah, ijma' para ulama dan qiyas, maka di hak yang ketiga ini, ya, yakni hak kaum muslimin yang harus ditunaikan oleh pemimpin, pemerintah, adalah menjaga syiar-syiar agama Islam. Banyak syiar Islam, salat 5 waktu, salat Jumat, salat berjamaah, adanya azan, adanya iqamah, demikian pula adanya khutbah Jumat dalam salat Jumat, ya. Ada juga salat Idul Fitri, ada salat Idul Adha, ada puasa Ramadan, ada ibadah haji, ada umrah juga. Nah, ini termasuk apa? Iqamatu sya'airil Islam, yaitu menegakkan syiar-syiar Islam yang ini semuanya dikelola oleh pemerintah, oleh pemimpin kaum muslimin yang ditunjuk. Sedangkan hak yang keempat, kata beliau, faslul qadaya wal ahkam bitaqlidil wulati wal hukam liqat'il munaza'ati bainal khusum wa kaffidh zalimi 'anil mazlum. Seorang pemimpin, seorang khalifah, ya, seorang amir, seorang pemerintah, dia harus bisa memutuskan semua perkara yang dihadapi oleh rakyat ini, ya, dengan merujuk kepada hukum-hukum Allah. Setiap permasalahan dia harus bisa menuntaskan. Setiap hukum-hukum, ya, yang menjadi satu dilema permasalahan masyarakat kaum muslimin, pemerintah harus bisa menyelesaikan. Ini dalam rangka untuk apa? Menyelesaikan pertentangan, percecokan antara dua kubu yang saling bermusuhan, dan juga dalam rangka untuk mencegah adanya kezaliman, ya, dari orang-orang yang zalim dengan adanya faslul qada'i wal ahkam, yaitu memutuskan berbagai macam perkara, masalah dan hukum, ya, sesuai dengan hukum
Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dilakukan bitaqlidil wulati wal hukam. Dengan apa? Menyerahkan urusan dari sisi penetapan dan keputusan satu hukum kepada mereka para pemimpin dan juga kepada para hakim yang telah ditunjuk oleh pemimpin kita. Karena ya, ketika kita mengingat sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap pemimpin itu pasti dimintai pertanggungjawaban dari rakyatnya. Ketika rakyat dia terjadi keributan, cekcok, permasalahan, dan pemimpin itu diam, maka dia nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di hak yang keempat ini, pemimpin dia harus bisa menyelesaikan, menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakatnya, kaum muslimin. Dan juga harus merujuk kepada hukum-hukum syar'i. Kemudian hak yang kelima, jadi hak kaum muslimin terhadap pemimpin yang kelima adalah iqamatu fardil jihadi binafsih wa bijuyushih aw sarayahu wa bu'uthih wa aqall ma yajibu fi kulli sanatin marrah in kana bil muslimina quwwah wa in da'at al hajatu ila akthar minhu wajaba biqadr al hajati wa la yukhla sanatun min jihadin illa li'udhrin kadha'f al muslimin wal 'iyadhu billah wasyighalin bi fikaki asrahum ya wastinqadhi biladi istawla al kufaru 'alaiha. Artinya begini, di hak yang kelima ini ya, seorang pemimpin dia memiliki kewajiban untuk menegakkan kewajiban berjihad. Ya. Apakah di dalam berjihad ini secara khusus dia mewajibkan kepada mereka orang-orang yang tergabung dalam dunia kemiliteran, ataukah membuka kesempatan luas kepada masyarakat kaum muslimin yang mereka ingin berjuang menegakkan agama Islam untuk bisa bergabung dalam apa? Jihad fisabilillah. Nah, seorang pemimpin ketika dia memiliki pasukan, maka dia harus mengutus pasukannya. Apakah itu pasukan delegasi, ya, atau pasukan rahasia, atau pasukan khusus, atau yang lainnya yang bisa dimaksimalkan. Ya, untuk berjihad harus berangkat. Fi kulli sanah marrah, ya, pada setiap tahun setidaknya sekali. Jika memang kaum muslimin ini sudah memiliki kekuatan. Jika tidak punya kekuatan, maka bagaimana bisa melakukan sekali? Padahal jihad sendiri itu belum bisa ditegakkan. Makanya ini betul bahwasannya terkait dengan urusan jihad, ya, maka pemimpin kaum muslimin itu berada di depan. Dia harus yang memando, ya, pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin golongan, bukan pemimpin kelompok, ya, atau pemimpin yang lainnya, bukan, tapi sah murni pemimpin kaum muslimin, pemimpin umat Islam. Dan ini kewajiban dia menegakkan apa? Jihad fisabilillah. Jika memang kondisi kaum muslimin, ya, secara umum mereka itu sudah kuat sebagaimana di zaman Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian hak yang keenam adalah iqamatul hududi syar'iyyati ala syurutil mar'iyyah siyanatan li maharimillahi anit tajarru'i 'alaiha wa li huquqil ibadi anit takhatti ilaiha wa yusawwi fil hududi bainal qawi wad dha'if wal wadi' wasyarif. Artinya adalah seorang pemimpin dia harus menegakkan, ya, hukum-hukum syar'i, hudud syar'iyyah, yang mana hal itu sudah tertuang dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mencuri dengan sengaja tanpa ada paksaan dan tidak ada syubhat pada dirinya, serta pencuriannya melampaui, ya, batas ketentuan, artinya sudah mencapai nisabnya, maka hukumannya adalah potong tangan. Mereka orang laki ataukah perempuan yang sudah menikah kemudian dia berzina, harus apa? Ditegakkan rajam. Dan ini adalah kewajiban pemimpin, sekali lagi, bukan pemimpin abal-abal, bukan pemimpin kelompok,
bukan pemimpin golongan, bukan, tapi pemimpin kaum muslimin secara umum. Ini kewajiban mereka, menegakkan hukum-hukum Allah, hudud syar'iyyah. Tentu hal ini harus sejalan dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh para ulama. Dan itu ditegakkan dalam rangka menjaga apa? Maharimullah. Jangan sampai perkara-perkara yang dilarang oleh Allah itu sangat bermudah-mudah untuk dilanggar dan diterjang oleh manusia yang lemah imannya. Dan di dalam menegakkan hukum-hukum syar'i ini, hudud syar'iyyah, harus melihat dan berdiri di atas keadilan. Harus adil. Ya, jika memang mereka yang memiliki strata tinggi di tengah masyarakatnya melakukan kesalahan, harus dihukum, ya harus dihukum. Demikian pula orang yang miskin, fakir, ketika terjatuh dalam kesalahan, bentuk kriminalitas misalnya, yang mengharuskan dihukum, ya harus dihukum. Dan tidak boleh bagi pemimpin kaum muslimin membeda-bedakan di dalam menegakkan hukum Allah. Tidak boleh. Ya, ketika orangnya itu memiliki strata tinggi di atas rata-rata masyarakat, maka dia kebal hukum. Jika dia itu adalah orang bawahan, orang awam, tukang becak misalkan, tukang gojek, harus dikenai hukuman ketika dia melakukan satu kesalahan. Maka ini tidak baik, ini tidak benar, bahkan ini diharamkan dalam agama. Hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tidak boleh tajam ke bawah saja, tapi hukum, ya, keadilan yang ditegakkan itu haruslah tajam ke atas dan ke bawah. Siapapun yang melanggar, ya harus terkena hukuman tersebut. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, innama ahlaka man kana qablakum annahum kanu yuqimuna al-hudud 'ala al-wadi' wa yatrukuna asy-syarifa wa imullah. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'a Muhammadun yadaha. Kata beliau yang mulia alaihi salatu wassalam, sesungguhnya perkara yang membinasakan orang sebelum kalian itu adalah karena mereka dulu menegakkan hukum-hukum itu hanya pada orang-orang yang lemah, orang-orang yang rendahan. Artinya hukum itu tajam ke bawah, tumbul ke atas. Wa yatrukuna syarifa, dan mereka orang-orang sebelum kalian itu ya meninggalkan hukum-hukum yang harusnya ditegakkan terhadap mereka orang-orang yang memiliki strata tinggi, namun kenyataannya tumpul. Nah, ini faktor mendatangkan azab Allah. Hukum yang ditegakkan tumbul ke atas, tajam ke bawah, ini faktor yang bisa mendatangkan azabnya Allah. Jelas. Ya, innama ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya perkara yang menghancurkan, membinasakan umat sebelum kalian adalah ini. Tidak menegakkan keadilan. Menegakkan hukum itu pandang pilih. Selama dia orangnya itu kaya, punya potensi pengaruh, maka dibiarkan. Tapi kalau orangnya itu adalah orang yang lemah, ecek-ecek, abal-abal, ya, tukang beca atau misalnya, maka hukum itu tajam kepadanya. Ini tidak boleh. Siapapun yang memiliki kewenangan, memiliki kekuasaan kepemerintahan, ya, wajib untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, tanpa pandang bulu siapa dia. Kemudian Nabi mengatakan, "Waimullah, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, laqata'a Muhammadun yadah." Demi Allah, kalau seandainya Fatimah ini dia mencuri yang mengharuskan dipotong tangan, maka kata Nabi, laqata'a Muhammadun yadaha, pasti Muhammad akan memotong tangannya. Artinya kita tahu Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul, seorang pemimpin, ya, kaum muslimin di waktu itu. Ketika salah satu anggota keluarganya, putrinya yang ia sayangi, itu melakukan kesalahan, melanggar aturan Allah yang harus ditegakkan hukum had, maka Nabi pun akan menegakkannya sebagai apa? Bentuk contoh kepada umatnya. Hukum, ya, itu harus tajam ke siapapun.
keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Kemudian hak berikutnya, hak yang ketujuh adalah jibayatuz zakawati wal jizyah min ahliha wa amwalil fa'i wal kharaji 'inda mahalliha wa sarfi dhalika fi mansarifihi syar'iyyati wa jihatihi al-mardiyati wa dhabti jihati dhalik wa tafwidhihi ila thiqati minal ummali. Artinya pemimpin itu ya, dia harus bisa mengumpulkan semua zakat-zakat, demikian pula jizyah yang ia dapatkan dari mereka orang-orang kufar yang tinggal di negerinya. Demikian pula zakat kaum muslimin, baik itu terkait dengan zakat harta atau yang semisalnya, itu harus bisa menampung, mengelola, ya. Demikian pula harta-harta fai, ya. Harta fai itu adalah harta rampasan perang, ya, yang mana harta itu didapat bukan karena peperangan. Artinya ketika kaum muslimin itu hendak menyerbu satu kaum dan mereka itu sudah menyerah begitu saja tanpa ada kontak peperangan, maka harta mereka menjadi harta fai. Tapi ketika terjadi ya kontak peperangan satu sama lain dan mereka pun kalah, itu nantinya ketemu dengan istilah ghanimah. Demikian wal kharaj 'inda mahalliha. Serta seorang pemimpin ini memiliki kewajiban untuk mengelola dan juga menyalurkan semua zakat yang terkumpul, ya, demikian pula upeti-upeti harus dikelola dan juga disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, ini hak yang ketujuh. Adapun hak yang kedelapan adalah an-nazari fi awqafil barri atau al-birri wal qurubat wa sarfuha fi ma hiya lahu min al-jihad wa imarati qanatiri wa tashili subulil khairat. Seorang pemimpin dia pun juga harus melihat pada sisi yang lain terkait dengan wakaf-wakaf dan juga dalam hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, wakaf tanah, wakaf ini dan wakaf itu, kemudian hadiah atau hibah ini dan itu, dan pemimpin ini yang mengelola dan juga yang mengatur, yang memanage, yang memaksimalkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya. Dan juga pemimpin ini pun juga memiliki satu kewajiban memberi kemaslahatan kepada umat, ya, dan juga memudahkan jalan-jalan kebaikan kepada mereka. Hal yang ke-9 adalah an-nadharu fi qasmil ghanaim wa taqsimiha wa sarfu akhmasiha ila mustahiqiha. Seorang pemimpin, dia pun juga harus melihat, memantau, menjaga, dan juga bisa berlaku adil dalam membagi harta rampasan perang. Yang juga harus bisa menyisihkan seperlimanya, diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Ini di wilayah pemimpin, bukan di wilayah kelompok, golongan, atau yang semisalnya. Karena ini terkait dengan apa? Kemaslahatan umat kaum muslimin. Kemudian yang ke-10, ya, hak rakyat yang wajib ditunaikan oleh pemimpin, dan ini adalah kewajiban seorang pemimpin, al-adlu fi sultanih wa suluku mawaridih fi jami'i sya'nih. Hendaknya pemimpin ini ya bersikap adil dalam kekuasaannya dan juga dalam setiap kebijakan perangai yang ia putuskan. Semuanya dia harus adil dalam memutuskan, dalam menimbang, dalam menetapkan satu aturan tertentu. Dia harus berdiri di atas asas keadilan. Dan ini yang Allah perintahkan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu ya menyuruh untuk berbuat keadilan dan berbuat kebaikan. Pemimpin jika itu adil, maka kebaikan, keberkahan akan kembali kepada umat. Jika pemimpin itu tidak adil, bahkan lebih condong kepada kezaliman, maka niscaya rakyat dan khususnya kaum muslimin itu akan mengikuti apa yang menjadi efek buruk dari ketidakadilan pemimpin tersebut. Sampai-sampai dinukilkan satu ucapan wa fi kalamil hikmah dikatakan adlu al-maliki hayatur ra'iyah. Keadilan seorang pemimpin itu adalah kehidupan rakyatnya. Artinya ketika pemimpin itu adil,
maka kehidupan rakyat ini terjamin, terjaga, tidak ada yang takut, tidak yang perlu dikhawatirkan, karena masing-masing akan mendapatkan sanksi yang sama tanpa pandang pilih, tanpa adanya pandang pilih antara satu dengan yang lainnya. Hayatul ra'iyati wa ruhul mamlakati fama baqa'a jasadid la ruha fiha. Artinya ya, kehidupan rakyat ini dan juga ruh yang ada dalam satu kepemerintahan, satu kerajaan atau yang semisalnya, itu tidak akan mungkin terwujud ya ketika tidak ada keadilan yang ditegakkan di dalamnya. Ya, kita saja ketika berinteraksi, bermuamalah dengan diri kita, kita harus berlaku adil. Demikian pula bagaimana dengan yang lainnya, harus berlaku adil pula. Dan di akhir bahasanya beliau menyampaikan, fayajibu ala man hakkamahu Allah Ta'ala fi ibadihi wa mallakahu syai'an min biladih an yaj'ala al-'adla asla i'timadihi wa qa'idat tastinadihi lima fihi min masalihil ibad wa imaratil bilad. Wajib hukumnya bagi siapa yang Allah jadikan sebagai penguasa di negeri itu, di tempat itu, dari kalangan para hambanya, ya, dan Allah berikan kekuatan, kewenangan, maka kewajiban dia adalah menegakkan keadilan di atas ya usul dan pokok ajaran agama, pondasi agama, harus dibangun di atas kaidah-kaidah agama demi untuk menggapai maslahat umat ya, dan juga untuk memakmurkan apa? Negeri kaum muslimin. Wa li'anna ni'amallah yajibu syukruha wa an yakuna syukru ala qadriha. Karena mengingat namanya bersyukur kepada Allah itu adalah wajib. Ketika kita menjumpai nikmat Allah diberikan kepada kita, wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Tentu syukur itu sesuai dengan kadar masing-masing. Wa ni'matullahi 'ala sultan fawqa kulli ni'mah. Ya, kenikmatan yang Allah berikan kepada penguasa itu adalah di atas segala-gala kenikmatan. Fayajibu an yakuna syukruhu a'zam min kulli syukrin. Sehingga pemimpin itu dituntut untuk bersyukur yang lebih banyak ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengatakan wa afdalu ma yashkuru bihi sultanu lillahi ta'ala iqamatul adli fima hakkamahu fih. Di antara bentuk syukur, yaitu perwujudan syukur dari nikmat Allah yang ia berikan kepadanya sebagai seorang khalifah, pemimpin, maka dia harus menegakkan keadilan kepada siapapun, sekalipun kepada kerabatnya, orang paling terdekat dengannya, harus ditegakkan. Sebagaimana halnya pun juga ditegakkan apa? Kepada masyarakat yang awam jika mereka itu melanggar aturan syariat. Kemudian dikatakan وَقَدْ اتَّفَقَتْ شَرَائِعُ الْأَنْبِيَاءِ وَآرَاءُ الْحُكَمَاءِ وَالْعُقَلَاءِ. Telah sepakat ya syariat para nabi, demikian pula pendapat para hukama dan para uqala ya, orang-orang yang bijak, orang-orang yang berakal sehat. Apa itu? Annal adla sababun linumuwil barakat. Bahwasanya keadilan itu adalah sebab utama bertambahnya keberkahan. Wa mazidil khairat, bertambahnya kebaikan. Ini yang harus kita pegang sebagai apa? Seorang pemimpin, seorang penguasa, ya, kepala pemerintah. Selama kita bisa menegakkan keadilan, maka semua akan menjadi berkah. Ini janji Allah. Wa anna dzulma juran wa anna dzulma wal juru sababun li kharabil mamalik. Kezaliman dan juga perlewatan batas ini adalah sebab hancurnya kerajaan terdahulu, ya, pemerintahan terdahulu. Waqtihamil mahaliki wala syakka anhum fi dzalik. Demikian pula, ya, padatnya kerusakan yang silih berganti satu dengan yang lain. Dan ini tidak bisa diragukan oleh siapapun. Nah, pada poin yang ke-10 ini yang menjadi tugasnya seorang pemimpin, seorang pemerintah adalah dia menegakkan keadilan di atas asas Islam, ya, sesuai dengan perangai dan karakter Islam, sehingga
ya, ini akan menjadi sebab ditambahkannya keberkahan dan juga rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ya 10 hak rakyat yang harus ditunaikan oleh pemimpin, yang menjadi bahasan terakhir kita dari fasal yang ketiga, ya, yang semoga harapannya adalah apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kaum muslimin, khususnya kepada kami pribadi, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.